Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara. Berikut anggota kelompok kami yang beranggotakan Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara dengan dosen pengampu Bapak Syahalif Alam MPD. Museum Sri Baduga ini beralamatkan di Jalan BKR nomor 185, Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum ini didirikan pada tahun 1974. Namun diresmikan pada tahun 1980 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Di tahun 1990, museum ini berubah nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Sri Baduga ialah nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda yang beragama Hindu di Jawa Barat. Koleksi pada Museum Sri Baduga banyak memamerkan berbagai macam benda bersejarah dan benda antik yang bernilai seni tinggi. Beragam benda tersebut terdiri dari beberapa koleksi seperti koleksi arca pada zaman megalitik, pakaian adat, rumah, perkakas, permainan, dan alat musik tradisional. Museum ini memiliki koleksi lengkap mengenai peninggalan-peninggalan sejarah di Jawa Barat dari masa ke masa. Jumlah koleksinya saat ini mencapai 6.600 unit. Museum Sri Baduga didirikan oleh pemerintah untuk menyelamatkan tinggalan budaya Jawa Barat, baik yang hampir punah maupun yang masih berkembang hingga saat ini dari pengaruh budaya luar. Hal yang menarik dari arsitektur museum ini yaitu bangunannya berbentuk seperti rumah panggung dan suhunan panjang yang menggambarkan rumah khas Jawa Barat. Lebih lanjut mengenai koleksi akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di sini ada salah satu andalan koleksi Museum Sri Baduga yaitu pedati. Nah, alat pedati ini merupakan alat transportasi tradisional dari Indramayu yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Umumnya, pedati ini digunakan untuk mengangkut bahan bangunan dan juga hasil bumi. Selanjutnya, di samping saya ini terdapat prasasti Kawali yang ditempatkan di samping prasasti Mandi Bunga dalam pameran di Museum Sri Baduga. Prasasti Kawali ini merupakan penanda tentang keturunan para raja-raja zaman dahulu, dan di dalam prasasti tersebut terdapat telapak kaki dan lain sebagainya. Pihak museum memamerkan replikasi prasasti Mandiwuga atau Cisaga dan Kawali. Replika prasasti ini masuk dalam koleksi benda klasifikasi arkeologi. Prasasti Mandiwuga itu ditulis dalam sebuah batu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1985 di kota Cipadung, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Menurut pengelola museum, prasasti Mandiwunga bertuliskan 5 baris kalimat berbahasa Jawa kuno, yaitu Masa Krisna Paksa Nawami Haryang Ponure Hespati Wa Ratat Kala Simari Mandiwuga. Koordinator Bimbingan Edukasi Museum Sri Baduga Lip Sarip, Hidayat menjelaskan prasasti itu menceritakan tentang kampung Cisaga, prasasti yang menandakan lahirnya keturunan para raja hingga akhirnya disebut bupati. Dari situ daerah Ciamis, mungkin sisilah dari keturunan Raja Galuh. Lip juga mengatakan sebelum Kerajaan berdiri, Kerajaan Sunda Galuh dulu sempat berkuasa, hingga akhirnya Sunda Galuh ambruk. Cucu Sunda Galuh ini diminta untuk ke Pajajaran atau Bogor. Lip menjelaskan prasasti Mandiwugai menandakan tentang waktu dan kedaerahan waktu itu. Selain Mandiwunga, prasasti lainnya yang punya kaitan erat adalah prasasti Kawali. Prasasti Kawali ditempat di samping Mandiwunga dalam pameran itu. Sri Baduga memiliki berbagai macam koleksi, salah satunya di lantai pertama ada kareta kuda. Kareta kuda ini memiliki tempat duduknya cukup unik, berbentuk hewan mitologi bernama Lambuswana. Lambuswana adalah hewan tunggangan Batara Guru yang secara fisik bermahkota, berkepala singa, berbelalai dan bergading seperti gajah, berbisik ikan, dan di 4 kakinya memiliki taji seperti kaki ayam.
Sebenarnya hewan mitologi ini berasal dari Kalimantan dan tinggal di dasar Sungai Mahakam. Entah bagaimana bisa masuk ke Bandung. Di Museum Sri Baduga, lembu suwana duduk manis dan belalainya mencengkram, senjata seperti trisula kecil. Kereta Kencana Kesultanan Cirebon merupakan bentuk kereta memadukan 3 unsur binatang, yakni paksi, burung, naga, ular, dan liman. Gajah berwujudan kereta ini juga dianggap mewakili makna-makna khusus. Paksi atau burung melambangkan alam atas atau langit. Naga menjadi lambang kekuatan alam bawah atau air. Sedangkan liman atau gajah melambangkan alam tengah atau bumi. Belalai gajah yang dierat melibat trisula membawa pesan bahwa raja atau sultan harus memiliki cipta, rasa, dan karsa setajam bilah trisula. Kereta ini diduga sebelumnya hanyalah sebuah jampana atau tandu tampak pada bagian badan yang merupakan kesatuan yang utuh. Konstruksi putaran roda di bagian depan mengadopsi dari kebudayaan Cina, sedangkan bentuk roda belakang seperti payung dengan kemiringan AS 400 dan ukuran dalam satuan cm merupakan pengaruh budaya Eropa. Sejak tahun 1930, kereta kencana yang asli tidak lagi digunakan dan disimpan di Museum Keluarga Konomen. Awalnya kereta kencana ini dipakai kira pengantin keluarga sultan. Foto utama kereta di sini merupakan kereta yang terdapat di Museum Sri Baduga merupakan replika. Bentuk dan ukurannya dibuat sesuai asli. Di depan pintu masuk yang berhadapan langsung dengan kereta kencana terdapat salah satu prasasti yang berukuran cukup besar, dan prasasti ini terbuat dari batu. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara Sunda Buhun atau aksara Sunda kuno. Temuan kompleks candi yang berhias relief Buddha menunjukkan bahwa agama Buddha hadir bersamaan dengan agama Hindu selama masa kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 Masehi. Berbagai peninggalan era kerajaan Tarumanagara yang dipamerkan di Museum Sri Baduga diantaranya adalah patung-patung arca yang berasal dari ornamen candi, meterai atau votif tablet yang bergambar relief Buddha, dan gerabah, pahat, manik-manik, serta topeng emas dari berbagai komunitas Buni yang menghuni kawasan Karawang sebelum era kerajaan Hindu-Buddha Tarumanagara. Arca nenek moyang ini merupakan salah satu bentuk peninggalan masa prasejarah yang aslinya ditemukan di Citatah, Raja Mandala, Kabupaten Bandung. Bentuk arca ini sangat sederhana. Posisi tubuh bersimpuk, kedua tangan ditangkupan di depan dada seperti menyembah. Raut muka sudah tidak begitu jelas karena sudah haus. Benda aslinya disimpan di Museum Nasional guna melengkapi koleksi arkeologika. Membuat replika dari badan semen dipoles sehingga menyerupai batu andesit berwarna abu kekuningan. Arca nenek moyang bisa disebut patung tipe Polinesia. Arca ini merupakan media pemujaan kepada nenek moyang yang berasal dari Ciwidey, dan ada banyak contoh lain arca seperti replika arca megalitik, arca tipe Polinesia, arca gajah tipe megalitik, arca Ganesha, replika arca tipe Pajajaran, Arya Wisnu Cibuaya, arca Brahma, arca Agastya, arca Siwa, arca Padma Papi, dan arca Parwari, arca Siwa Mahadewa. Nah, selanjutnya ada replika gua. Tepat di belakang saya ini terdapat replika gua yang bernama Gua Pawon. Gua Pawon ini yang aslinya ada di Padalarang, tepatnya di Cipatat. Gua Pawon ini merupakan tempat napak tilas dari Prabu Siliwangi. Nah, di sana ada replika fosil purbakala. Entah kenapa dikaitkan dengan Prabu Siliwangi. Mungkin karena Prabu Siliwangi napak tilas di gua yang tempatnya tertutup. Nah, gua dan fosil yang ada di sini itu hanya replika dan yang aslinya ada di Padalarang Cipatat. Saat ini kami sedang menuju ke lantai 2.
Di lantai 2 ini ada beberapa koleksi dari Museum Sri Baduga. Salah satunya tata ruang rumah bangsawan. Penataan ruangan dan perlengkapan rumah dapat menunjukkan status sosial pemiliknya. Rumah masyarakat kalangan bangsawan pada abad 19-20 umumnya berdinding gebyog, yaitu dinding kayu yang berukir. Nah, di lantai kedua ini ada balai. Balai diletakkan di ruang depan rumah bangsawan di daerah Cirebon. Awalnya berfungsi sebagai tempat penerima tamu, namun setelah Islam berkembang digunakan untuk membaca Al-Quran dan mempelajari agama Islam. Selain balai, ada juga koleksi kaligrafi Arab Macan Ngali. Macan Ali adalah panji Kesultanan Cirebon yang menyerupai harimau atau macan, tetapi bentuknya dari rangkaian kalimat syahadat yang dibuat berdasarkan kaligrafi Islam. Bentuknya berupa kaligrafi Arab yang mengikuti bentuk piktogram sitilasi dari macan duduk. Adapun kaligrafi lainnya yaitu kaligrafi Arab Bendung Jinem. Selain yang disebutkan tadi, di lantai 2 ini terdapat juga selintas lukisan kaca, momolo, tunduk, kolenjer, sastra, waroge, kalung tamiang, naskah wawacan buhair, suhunan limanas, tempat tidur, dan juga berladang. Nah, di sini juga terdapat pakaian adat pengantin Sukapura, Tasikmalaya, Karawang, Aba-aba Cirebon, dan Sumedang. Tidak banyak yang tahu bahwa model pakaian pengantin Sunda saat ini berakar dari pakaian pengantin Sukapura dan Tasikmalaya. Pengantin Sukapura hampir menyerupai pengantin Jawa. Perbedaannya terletak pada kain batik, tutup kepala pengantin, pria dan wanita. Nah, di samping saya sekarang ini adalah replika mahkota Binokasih atau replika dari mahkota Binokasih Sang Hyang Pake yang kini tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun Sumedang. Mahkota ini keseluruhannya terbuat daripada emas. Mahkota ini dibuat oleh Sang Hyang Bunisora Suradipati untuk penobatan Raja Galuh yang bernama Prabu Niskala Wastu Kancana pada tahun 1371. Bagian utama dari mahkota ini adalah huluk, yaitu bagian yang menutup kepala hingga dahi, bentuknya silindris. Kemudian puncak huluk ini dihiasi seperti stupa berbentuk bunga teratai. Permukaannya dihias oleh motif tumpal berbentuk daun, sedangkan bagian bawahnya dibuat hiasan terawang bermotif suluran daun dan bunga. Saat ini kami sedang menuju ke lantai 3 yang ada di Museum Sri Baduga. Lantai 3 ini memamerkan koleksi etnografi. Salah satu koleksi menarik di lantai 3 adalah sebuah kecapi yang berukuran besar dan berwarna emas yang disebut sebagai kecapi naga maung. Tidak hanya besar, keunikan kecapi ini ada pada bentuknya yang menyerupai kepala naga dan kepala harimau. Kecapi yang berukuran panjangnya 6 meter, sedangkan lebarnya mencapai 1,6 meter. Kecapi ini merupakan koleksi baru dari Museum Sri Baduga. Kecapi ini belum lama berada di Museum Sri Baduga. Kecapi ini mulai melengkapi koleksi Museum Sri Baduga pada tanggal 8 Maret 2016. Kecapi ini hibah dari warga Ciberem, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Kecapi yang berwarna kuning emas ini merupakan pahatan Coe Hadarayana. Kecapi ini diserahkan oleh Sakiyah Hendara kepada Museum Sri Baduga. Meski usianya masih muda, baru 3 tahun, tetapi kecapi ini dianggap memiliki nilai filosofis yang dalam, berkaitan dengan Sunda dan Islam, serta Islam dan Sunda. Kecapi ini terbuat dari kayu jati dan kayu lainnya. Uniknya, kecapi ini di kedua ujungnya berbentuk kepala hewan, yaitu yang pertama, ujung di depan berbentuk kepala naga, sedangkan ujung yang di belakang berbentuk kepala harimau. Di badan kecapi terdapat aksara Sunda Kagangga yang berbunyi Kecapi Naga Maung. Selain kecapi, ada koleksi lainnya seperti jampana. Jampana yaitu Tandu Garuda Mina.
Tandu Garuda Mina adalah tandu untuk calon pengantin sunat yang berasal dari daerah Cirebon. Jampana ini memiliki kepala Garuda, yang artinya burung mitos dari kepercayaan Hindu, mewakili kekuasaan. Tubuh ular atau naga, yaitu mewakili kesuburan. Sepasang sayap di depan dan ekor ular naga mencuat. Jampana ini diperkirakan pernah digunakan untuk mengarak pengantin sunat pada tahun 1930-an. Jampana dibuat dari kayu lunak, kulit, kain rumbai, dari biji honje sebagai hiasan penutup dan logam. Koleksi selanjutnya ada tanggungan kerupuk. Tanggungan kerupuk ini terdiri dari jemblung yang terbuat dari aluminium tali dan rancatan terbuat dari bilah bambu. Fungsinya untuk menyimpan kerupuk. Lalu selanjutnya ada batik. Di Jawa Barat terdapat beberapa daerah penghasil batik yang masih bertahan sampai saat ini. Antara lain seperti daerah Cirebon, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Lalu ada juga gamelan Degung. Waditra khas tradisional Sunda, mulai berkembang sekitar akhir abad ke-18, awal abad ke-19. Waditra yang digunakan antara lain yaitu bonang, jenglong, peking, penerus, kendang, dan goong. Lalu selanjutnya ada wayang golek, merupakan perkembangan dari wayang purwa. Ceritanya mengambil lakon Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan situasi masyarakat. Lalu ada juga permainan tradisional. Permainan dan anak adalah bagian yang tak terpisahkan. Permainan seorang anak adalah permainan yang diperoleh secara turun-temurun. Otopet, damdaman, bedil jepret, pepletokan, gatrik, ngadu muncang, kolom batok, backland, congkak, teteleponan, panggal atau gangsing, kolecer, memanukan, langlayangan, backland, boneka, ngadu muncang, memasakkan, kelereng, sepeda roda 3, dan memobilan. Baik, demikianlah pemaparan sejarah dan koleksi yang ada di Museum Sri Baduga. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak museum yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan observasi dan pengambilan gambar beserta video. Mohon maaf apabila terdapat banyak penyampaian yang keliru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.